Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 audit. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang bagaimana cara pengerjaan KKP audit utang. Mari kita masuk ke kertas kerja pemeriksaan. Baiklah, untuk prosedur audit yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas siklus pembelian dan pembayaran. Penjelasannya, saudara dianggap sudah mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol klien dan sudah menyimpulkan bahwa internal kontrol klien atas siklus pembelian dan pembayaran sudah memadai. Di sini tugasnya tidak ada. Kemudian untuk tikmat dan indeks silangnya juga tidak ada. Baiklah, untuk prosedur audit yang kedua, menyiapkan lead schedule indeks G dan kemudian isi lead schedule tersebut pada kolom berwarna biru. Penjelasannya di sini lead schedule sudah disediakan, yang mana klien kita pada saat ini adalah PT Sinar Jaya Abadi untuk akun hutang dagang periode 31 Desember 2019. Saldo utang per 31 Desember 2019 adalah 557 juta dan saldo utang per 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Tugasnya di sini mengisi lead schedule sesuai dengan informasi yang ada pada kolom penjelasan. Tikmat dan indeks silang yang digunakan tidak ada. Berikut ini lead schedule yang sudah disediakan, yang mana saldo unaudited 31 Desember 2019 adalah 557 juta dan saldo audited 31 Desember 2018 sebesar 488 juta. Selanjutnya, prosedur audit yang ketiga, telusuri saldo utang unaudited 31 Desember 2019 ke General Ledger. Pada kasus ini, saudara dianggap telah menelusuri ke General Ledger, yang mana saldo pada General Ledger adalah sebesar 557 juta. Berilah tikmat yang diperlukan pada lead schedule bahwa saldo unaudited 2019 sesuai atau tidak sesuai dengan General Ledger. Selanjutnya kita masuk ke lead schedule. Untuk saldo unaudited 31 Desember 2019 dikatakan bahwa telah sesuai dengan akun GL. Maka di sini kita berikan tikmat GL. Selanjutnya, periksa saldo audited 31 Desember tahun 2018 ke laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit. Di sini kita menemukan bahwa saldo audited 31 Desember 2018 adalah 488 juta. Perintahnya, berilah tikmat yang diperlukan pada lead schedule bahwa saldo audited 2018 sesuai atau tidak sesuai dengan saldo laporan keuangan tahun sebelumnya. Artinya, ketika kita memeriksa saldo tahun berjalan, berarti kita juga memeriksa saldo audited tahun sebelumnya. Pertama, kita harus pastikan bahwa saldo akhir itu merupakan langkah awal atau landasan untuk saldo tahun berikutnya. Yang kedua, kita bisa gunakan sebagai fluctuation analysis. Jadi nanti bisa terlihat apakah ketika dibandingkan saldo tahun berjalan yang diperiksa dengan saldo tahun sebelumnya, apakah terjadi kenaikan atau penurunan yang signifikan, atau malah korelatif tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan dan seterusnya. Intinya, kita harus periksa apakah saldonya sudah sesuai atau belum. Jika kita sudah periksa, kita bisa berikan tikmat PY, PY atau prior atau sama dengan tahun lalu. Kita letakkan di lead schedule di samping angka 488 juta. Nah, kita beralih ke sheet lead schedule. Nah, kita bisa letakkan saldo tahun sebelumnya itu di kolom audited 31 Desember 2018 dan kita berikan tikmat PY. Nah, selanjutnya kita ke prosedur selanjutnya, yaitu minta daftar umur hutang kepada klien untuk akhir tahun berjalan. Daftar umur hutang sudah kita peroleh dari klien dan sudah kita arsipkan dalam kertas kerja indeks G1. Perintahnya yaitu hitung kebenaran penjumlahan dan kemudian berikan tikmat yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa kita telah menghitung kembali kebenaran penjumlahan pada kertas G1. Nah, karena ini prosedur untuk memastikan kebenaran perhitungan, maka kita dapat memberikan tikmat voting. Nah, kita lihat ke indeks G1. Nah, di sini kita periksa perhitungannya, pastikan penjumlahan atau perhitungannya benar. Jika sudah sesuai perhitungannya, kita dapat memberikan tikmat voting di bawahnya. Nah,
jika angka 105 sampai dengan angka 9 juta ini sudah sesuai nilainya sebesar 557 juta, kita dapat memberikan treatment footing seperti ini. Ya, jika sudah selesai, kita masuk ke prosedur selanjutnya. Prosedur yang keenam, periksa saldo hutang yang ada pada daftar umur hutang total ke General Ledger kertas kerja indeks G1. Nah, di sini kita dianggap sudah menelusuri ke General Ledger dan kita telah menyimpulkan bahwa saldo hutang sesuai dengan General Ledger. Perintahnya, berikan treatment yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saldo hutang sesuai dengan General Ledger, letakkan treatment tersebut di bawah treatment footing. Nah, pada perintah ini kita bisa berikan treatment GL. Nah, kita beralih ke indeks G1, kertas kerja indeks G1. Nah, selanjutnya kita periksa saldonya, apakah saldo 557 juta ini sesuai dengan General Ledger. Nah, kita di sini dianggap sudah memeriksa ke General Ledger dan angkanya sudah sesuai totalnya, yaitu sebesar 557 juta. Nah, kita bisa berikan treatment GL seperti ini di masing-masing supplier. Karena di sini hanya disesuaikan secara total saja, kita juga bisa kasih treatment GL di sebelah sini. Nah, begitulah untuk langkah dalam prosedur ini. Selanjutnya kita masuk ke prosedur ke-7. Periksa kebenaran penjumlahan pada daftar faktur pembelian yang ada pada kertas kerja indeks G2. Tugas kita, berikan treatment yang diperlukan pada kertas kerja G2 bahwa penjumlahan telah sesuai, dan berikan treatment footing. Selanjutnya kita masuk ke sheet G2. Kita telah menganggap bahwa penjumlahannya telah sesuai dengan prosedur, yaitu senilai 557 juta, dan berikan treatment footing. Selanjutnya kita masuk ke prosedur ke-8. Lakukan penelusuran terhadap saldo hutang individual G1 ke faktur pembelian. Lihat daftar faktur pembelian pada G2. Penjelasannya, untuk menyederhanakan kasus, daftar faktur pembelian merupakan representasi dari faktur pembelian. Tugas kita, berikan treatment yang diperlukan pada kertas kerja G1 bahwa saudara telah menelusuri saldo utang individual di G1 ke daftar faktur pembelian yang ada di G2. Jika tidak sesuai, berikan treatment yang berbeda. Indeks silangnya G1 dan G2. Selanjutnya, kita akan masuk ke sheet G1. Lalu kita berikan indeks silang yaitu G2 pada akun balance, dan pada umur hutang kita memberikan indeks silang G2. Selanjutnya kita masuk ke sheet G2, kita berikan indeks silang pada tanggal di tabel daftar faktur pembelian yaitu G1. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur ke-9. Periksa apakah barang yang telah dibeli dan termasuk dalam daftar utang telah sampai di gudang klien per 31 Desember 2019. Tugas kita, berikan treatment yang diperlukan pada indeks G1 jika barang telah sampai atau belum sampai di gudang klien. Bentuk treatment untuk menunjukkan barang telah sampai atau belum sampai harus berbeda. Nah, teman-teman bisa memberikan treatment sesuai dengan selera teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke G1. Baiklah, saya akan mengambil contoh seperti perusahaan Rezeki Lancar. Pada perusahaan Rezeki Lancar, kita bisa lihat ke faktur pembeliannya. Pada tanggal 2 November 2019, Rezeki Lancar memesan barang dan menerimanya pada tanggal 30 Desember 2019. Dan pada tanggal berikutnya yaitu 4 November 2019, Rezeki Lancar memesan dan menerimanya pada tanggal 28 Desember 2019. Dan pada tanggal berikutnya 15 Desember 2019, barangnya diterima pada tanggal 30 Desember 2019. Dan yang terakhir pada tanggal 22 Desember 2019 dan menerima barang pada 30 Desember 2019.
Nah, selanjutnya kita lihat di sini yaitu PT Violeta berbeda karena kenapa? Pada tanggal 23 Desember 2019 PT Violeta memesan barang dan akan diterima barangnya pada tanggal 1 Januari. Karena kita menghitungnya pada 31 Desember 2019, jadi pada sheet G1 kita memberikan treatment berbeda kepada PT Violeta. Selanjutnya, telusuri saldo hutang pada daftar hutang yaitu indeks G1 ke jurnal pengeluaran kas. Di mana tugas kita yaitu menelusuri ke cuplikan pengeluaran kas atau disebut dengan subsequent payment pada indeks G4, di mana setiap utang usaha, utang dagang yang mana yang kita periksa apakah daftar utang itu nanti akan kita bayar pada periode berikutnya. Gunanya yaitu untuk mengetahui daftar utang dan saldo utang itu apakah benar-benar ada atau dinamakan dengan subsequent payment, yaitu memeriksa apakah ada pembayaran setelah tanggal neraca. Kemudian berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 untuk saldo utang yang sudah dibayar tahun 2020 dan juga berikan indeks silang pada G4 bahwa jumlah pembayaran sudah sesuai dengan indeks G1. Jadi yang kita periksa adalah pertama ke cuplikan pengeluaran kas seperti berikut, yaitu pada kita lihat misalnya pada rezeki lancar, yaitu jumlah pengeluaran kasnya senilai 30 juta dan kita telusuri pada indeks G1 daftar umur utang apakah rezeki lancar benar-benar ada hutangnya senilai 30 juta dan berikut yaitu senilai 30 juta. Selanjutnya yaitu kita melakukan konfirmasi pada supplier, di mana kita akan mempelajari daftar konfirmasi, kemudian lakukan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja. Di mana pada kasus ini diberikan penjelasan perbedaan hasil konfirmasi yang disampaikan oleh Toronto PT dapat diyakini kebenarannya. Kemudian berikan tick mark yang diperlukan pada Toronto PT terkait hal tersebut. Berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 tick mark C yaitu hasil konfirmasi, tick mark RD atau disebut dengan report difference yaitu tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Mari kita lihat pada indeks G3 yaitu daftar hasil konfirmasi. Pertama, supplier rezeki lancar, nilai konfirmasi 105 juta dan hasil konfirmasi 105 juta sesuai dengan G1 yaitu sesuai dengan daftar hutang. Begitu juga dengan Sinar Terang Mulia. Dan ini yaitu Toronto PT, nilai konfirmasi senilai 70 juta dan hasil konfirmasi senilai 100 juta. Terdapat perbedaan di mana cek pada PT Sinar Abadi senilai 30 juta untuk pembayaran pembelian barang tanggal 23 Oktober 2019 hilang. Cek diberikan kepada Toronto PT tanggal 25 Oktober. PT Sinar Abadi berjanji akan menggantinya tanggal 31 Desember 2019 namun belum diganti. Ini merupakan jawaban dari
supplier. Mungkin saat sebelum konfirmasi Toronto sudah mencatat utangnya lunas, namun pada kenyataannya ceknya hilang. Jadi hutangnya tidak jadi diakui lunas karena uangnya belum ditarik. Oleh karena itu diperlukanlah usulan jurnal penyesuaian. Itu pada let's schedule jurnal penyesuaian yang kita usulkan yaitu untuk Toronto PT karena ceknya hilang, cash in banknya 30 juta debit, dan akun payable Toronto PT 30 juta kredit. Kemudian jangan lupa kita berikan tick mark pada G1 yaitu pada Toronto PT, tick mark RD atau report difference, dan tick mark confirm jika sudah dikonfirmasi dan sesuai. Terakhir yaitu terjadi perbedaan saldo dengan Yokohama karena ada pembelian barang dagang dari Yokohama senilai 20 juta. Barang dikirim dari Yokohama tanggal 31 Desember 2019 dan sampai di PT Sinar Abadi Jaya tanggal 5 Januari 2020. Syarat pembelian FOB destination. Berikan tick mark yang diperlukan pada kertas kerja G1 dan indeks silang pada kertas G3 dan buat usulan jurnal penyesuaian bila diperlukan. Kita lihat daftar hasil konfirmasinya yaitu pada Yokohama, di mana nilai konfirmasinya senilai 31 juta dan hasil konfirmasi dari klien yaitu senilai 51 juta, di mana pada tanggal 31 Desember 2019 kami mengirim barang senilai 20 juta. Namun karena pada Yokohama ini syaratnya yaitu FOB destination point, di mana bahwa pengakuan dan pencatatan jurnal baru diakui saat barang telah sampai, dikarenakan konfirmasi dari klien yaitu syaratnya FOB destination point, maka barang diakui dan dicatat jurnalnya pada tanggal 5 Januari saat barang telah sampai. Maka pada report different ini tidak diperlukan usulan jurnal penyesuaian. Namun jika FOB shipping point saat barang belum sampai, pengakuan dan pencatatan hutang pada tanggal neraca periode tersebut meskipun barangnya belum sampai tetap diakui dan dilakukan pencatatan jurnal. Kita berikan tick mark pada G1 yaitu tick mark RD, artinya tidak sesuai dengan hasil konfirmasi. Dan terakhir, jangan lupa kita memberikan tick mark pada kolom instruksi dan informasi ini kita isi sesuai dengan tick mark yang telah kita berikan sebelumnya. Baik, sekianlah pembahasan KKP Utang Dagang versi 1 dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.